jauhin dia gitu. Terus pun padahal kalau misal ketemu mana-mana aja ya, bisa ketemu berdua gitu kan, mana-mana aja, cuman kayak rata-rata kan kalau misalnya apa namanya entah dia minta tolong atau apa kayak tadi baiknya gitu kan, kayak ya udah kayak kena imbas dia juga kan, misalnya kayak dia minta tolong apa kayak minta tolong orang lain aja gitu. Berubah dia. Nggak tahu kalau misalnya dibilang berubah kan, dia kadang-kadang kayak cuek gitu kan, kadang-kadang kayak apa ya, Perhatian tiba-tiba kayak gitu, cuek tiba-tiba. Terus kayak kami pengen kayak netralin lagi gitu kan, cuman dia kayak kali kayak bodo amat Ya, kayak rasa ada menghindar gitu nggak sih? Kayak dia jaga jarak sama kita kayak gitu. nggak tahu sih, cuma kayak kadang-kadang kan suka kayak gitu kan, misal nanti tiba-tiba kayak apa namanya kayak jauh kayak nggak ini kan, nanti tiba-tiba datang gitu. Gimana ya? Itu juga sih. Tapi kayak rasa kok kayak gitu kan kita kayak punya salah, cuma kita nggak tahu salahnya di mana. Jadi kayak yaudah sih, kayak kalau Nurina sih lebih ya udahlah ya gitu, kok dia memang punya jaga jarak dari kita ya udah kita ikutin gitu kan. Cuman mungkin yang kalau yang anehnya tiba-tiba dia datang lagi, ghosting nggak tuh? Nggak tahu sih, kadang-kadang gini, kadang-kadang kayak cerita dia tuh kayak buat kita jadi GR gitu nggak sih, ih ini dia lah, tapi kayak kita nggak mungkin lah kayak gitu kan, kayak insecure nggak kawan-kawan ceweknya kayak gitu kan, kayak ada yang lebih ini. Iya. Di situ kan kalau misalnya dilihat nggak mungkin lah dia suka sama aku kayak gitu kan. Kayaknya nggak masuk kriteria dia kayak gitu kan. Lagipun kayak apa namanya kayak dia diajak maksudnya bercanda kayak itu kayak maksudnya kayak masih ada jadi gitu, Agak inilah istilahnya, agak apa? Ada yang beda kayak gitu. cuman itu kadang-kadang kayak cuek, kadang-kadang ya kayak perhatian, kayak kadang-kadang kayak anak-anak juga. Itu kita nggak paham ya kan, kita harus ngapain coba apa gitu. Cuman kan kalau misalnya kita terlalu perhatian lebih dia nanti dikira ya bicara apaan sih Iya, kayak gitu. kadang kita juga perempuan kayak gitu kan, nggak mungkin kayak terlalu nanti dikira terlalu maksa atau terlalu ngejar kayak gitu kan. Kita juga harus istilahnya harus jaga ini juga, image kayak gitu. Wah, aku mau cerita lah. Jadi kan kayak gini, kemarin kan lebaran, jadi kan kayak ngumpul keluarga kayak gitu kan di rumah saudara kayak gitu. Jadi kayak mana ya, ada kan dari keluarga ayah kan memang sama keluarganya memang nggak kurang kayak gitu, lebih dekat ke keluarga mama. Jadi kan kalau di keluarga ayah tuh kalau misalkan kayak kita gini lah, kita nih kayak masih beban orang tua lah kalau kita bilang kan. Jadi kayak kita tuh direndahin kayak gitu. Habis itu kalau misalkan kita kan kayak Nurina kan pernah nganggur setahun, jadi kayak lama kali tamat kuliahnya kayak gini, kayak istilahnya kayak direndahin kayak gitu, istilahnya kayak dijatuhin kayak gimana gitu. Sedangkan yang mungkin dia memang cepet tapi dia terlalu dibanggain gitu. Jadi kan kayak ada nggak sih, ada ini juga di dalam hati kayak gitu. Kadang Nurina juga nggak tahu nanggepin dia kayak mana, harus kayak mana gitu kan. Ya berusaha menghindar, cuman nggak mungkin sering-sering dihindari juga ya kan. Jadi kalau menurut hati Nurina harus apa ya gitu. Memang sih gimana ya kan, kalau misalnya kita berpikir ini orang enak ya ngomong, tapi dia belum pernah nih jadi aku, dia apa namanya, dia nggak ngerasain jadi aku tuh kayak mana, dia nggak pernah berpikir jadi aku tuh kayak mana, karena ya hidup dia tuh kan enak selalu gitu kan, ya istilah kayak mulus-mulus aja kayak gitu. Sementara kita yang masih jadi tanggungan orang tua, belum kerja apa-apa, jadi namanya masih numpang sama orang tua gitu kan, kayak ya kita berpikir apa yang kita buat nih ya jangan terlalu membebani orang tua ya gitu kan.
Oke, karena Nurina padahal istilahnya kuliah, udah usaha kayak gitu, udah berusaha untuk cepat tamat, jadi gimana ya, biar cepat dapat kerjaan yang bagus. Cuman gimana ya, Nurina tuh kayak nggak bisa nanggepin itu lagi. Salah satunya dia tuh abang ayah kayak gitu kan, nggak mungkin terlalu Nurina, bisa aja sebenarnya Nurina gas atau Nurina kasih apa kayak gitu, cuman kan nggak mungkin, dia lebih tua dari Nurina. Jadi ya udah kadang didiemin aja kayak gitu, cuman tapi kadang pengen dijawab cuman mikir kayak gitu lagi. Jadi kadang-kadang di satu posisi kan, waktu waktu ini ada nih orangnya kayak gitu kan, posisi ini ada orangnya, terus dia ngomong apapun itu tentang kita, mau komentar atau apa tuh ngomong. Namun kadang-kadang di satu titik kita kayak ini orang kenapa sih kayak gitu kan, kayak misalnya mau berontak, mau ngomentari, cuman karena dia lebih tua dari kita masih menghormati dia, jadi kita kadang-kadang senyum aja, kadang-kadang cuma diem aja. Tapi kalau misalnya nih orang nggak ada di depan kita kayak gitu, kita nggak maksudnya nggak membawa emosi itu, misalnya kita ya udah ngelupain itu gitu kan. Cuman itu tadi ya, kita kan punya potensi masing-masing gitu kan, kita kembangin aja potensi kita apa kayak gitu kan. Nggak usah terlalu jadi orang lain kayak gitu kan, jadi diri kita sendiri, terus ya kita berusaha semampunya kita kayak gitu, nggak harus dipaksa harus melebihi batas kemampuan kita, karena nanti ya kita sendiri kan belum tentu apa yang kita buat lebih itu bisa menghasilkan hasil yang baik gitu kan. Makasih Wah. Ipong, kok sering jalan-jalan? Lumayan sih. Kenapa? Kawan aku kan dari SMP tuh aku diajain aja jalan tuh, kayak misalkan camping kayak gitu, keluar traveling naik gunung. Aku malas kali rasanya, aku kayak lebih enak nge-game aja di rumah kayak gitu. Mager kali aku kayak gitu. Kau tuh jangan kayak gitu. Maksud aku tuh gini, kau tuh jangan kayak per kali gitu. Jangan asik nge-game aja gitu. Kau tuh harus tahu dunia luar. Dunia luar tuh indah sebenarnya. Kalau kita misalnya kita memang ingin mengeksplor gitu kan, dunia luar tuh seru. Dunia luar tuh kayak lebih asik ya. Cuman gimana ya, nge-game kan kayak dunia luar kan kayak jumpa kawan juga kan, cuman di game kan jumpa juga tuh kawan. Tapi kan kalau nge-game itu kan lebih ke visualnya. Tapi kan kalau kita misalnya kita ketemu langsung, itu kan kayak kita lebih lepas, kayak beban pikiran kita tuh lebih tenang. Dia kita jalan-jalan gimana? Aku cerita lah. Cerita apa? Jadi ginian, ini mama aku setiap hari marah sama aku. Aku memang aku kan kalau jam 8 tuh kan habis maghrib tuh kan aku ke kedai jualan. Ya. Jadi pulang jualan tuh kan jam 11. Kan itu kok di kedai kadang nggak sempat pegang HP. Jadi kayak sampai rumah ya buka HP bentar gitu. Kadang tidur jam 1. Pokoknya sering begadang lah aku. Bangun jam 10 itu. Kadang aku merepet kayak gitu. Cuman kayak mana aku memang nggak bisa sendiri kayak gitu. Nggak bisa aku tuh bangun pagi karena kan aku posisi tidur jam 1 jam 2 kayak gitu. Apalagi ditambah tugas begadang lagi kan. Nggak ngerti lagi aku kayak mana, mama aku merepet ya, dia nggak tahu aku kayak mana, ya Allah. Iya, tapi gini ya, maafnya. Tapi kita kan memang sebagai anak, apalagi kita pelajar gitu kan, kita memang harus pandai-pandai manage waktu, ya kan? Sebenarnya sih memang gitu. Kalau orang tua kan pengen kayak anaknya tuh lebih disiplin, ya kan, bangun tuh pagi, sholat gitu kan. Sholat aku pun subuh tuh bangun tapi tidur lagi kayak gitu. Tapi kan orang tua lebih pengen anaknya tuh lebih disiplin lagi, kayak misalnya langsung kalau sholat, abis itu apa yang dikerjakan, apa yang bisa kerjakan terus kan. Tapi yang paling misalnya kalau kerjaan kuliah sih ya, kalau menurut aku sih lebih bagusnya kalau misalnya ada deadline-nya misalnya seminggu, udah kita kerjain dulu. Misalnya kita cicil lah ya kan, kita cicil kerjaan kuliah kita. Jadi aku harus merubah sikap nih. Ya, kau harus merubah sikapmu tuh kayak lebih menghargai waktu pasti ya kan. Lebih kayak mengatur waktunya
lebih disiplin lagi, lebih tertib dalam mengatur waktunya. Nanti lah aku usahain ya. Doain. Kan aku kan di jalan tuh. Ada wak-wak keretanya mogok. Ya. Jadi kayak aku tuh mau bantu kayak gitu. Cuman posisi kan aku juga buru-buru mau kuliah. Habis itu kayak wak tuh pas nanya kayak tuh ya kasihan juga. Cuman kayak mana pasti aku buru-buru. Dia tuh kayak yang lewat-lewat pun kayak gimana gitu nggak bisa bantu apa kayak gitu orang tuh. Gimana coba Ancak kasih saran lo ke aku. Saran aku kan kalau misalnya aku tuh kita sempetin aja dulu luangin waktu kita buat bantu orang itu, karena kan yang lewat tuh pasti cuman kita doang kan, yang nyadarnya cuman kita. Jadi kalau misalnya selagi kita bisa bantu aja, kalau kita telat beberapa menit juga nggak apa-apa, yang penting kita bantuin orang. Kalau misalnya kita kesusahan pasti kan ada bakalan orang yang bantu kita lagi. Jadi saran aku, sesibuk-sibuknya kita tuh harus bisa tetap bantuin orang lain juga gitu, karena kan nanti kita juga bakal dapat timbal baliknya. Karena nolong orang itu kan sama aja kayak kita tuh dapat pahala, walaupun nggak banyak, tapi setidaknya kita bisa bantu orang lain. Nanti lah kalau ada orang mogok lagi aku bantu. Nah. Doain aja semoga ada ya. Thanks for watching.